Aulia ya. Jadi ini mungkin Prof Budi belum ngisi ya? Sudah Prof di TM Sudah. 1. Oh, sudah oke. Kalau sudah ngisi enggak apa-apa. Saya lihat dulu. Kelihatan slide-nya? Ya, Terlihat Prof. yang buat slide ini Prof Budi dan saya. Ya, jadi farmakoterapi saya kira topik ini mungkin banyak dikenal di kalangan farmasi ya. Kalau di kedokteran mungkin lebih mengenal dengan nama farmakologi klinik. Ya, jadi antara farmakologi klinik dan farmakoterapi beda. Mungkin Anda bisa lihat dari buku yang ada textbook ya. Misalnya kalau farmakologi misalnya Katsung ya. Ya, Katsung itu isinya tidak ke arah penyakit tapi golongan dari obat. Ya, termasuk buku Goodman and Gilman itu golongan obat ya, jenis obat, lalu nanti ada mekanisme kerja dari masing-masing obat. Ya, kalau farmakologi klinik itu mirip ya. Cuma kalau farmakologi klinik itu dia obat untuk penyakit apa itu ada. Misalnya Katsung ya, Katsung juga ada yang judul bukunya adalah tentang clinical farmakologi. Ya, juga sama ya. Jadi hampir sama dengan farmakoterapi. Ya, kalau farmakoterapi bukunya itu contohnya saya kira Anda buku pegangan Anda kan di biro ya. Ya, di biro yang banyak dipakai ya, di biro yang terbaru 2020 berapa? 2 ya. 2022 sudah ada. Ya, di biro 2022 sudah ada di Libgen enggak salah. Sudah ada, saya menang unduh ya. Di biro yang terbaru 2022. Kemudian ada yang lain-lain ya. Jadi kalau anunya beda ya. Kalau farmakoterapi itu penggolongannya berdasarkan penyakit. Ya, penyakit nanti ada definisi penyakitnya itu apa ya. Kemudian ada etiologinya, ada patofisiologinya, patogenesis dan sebagainya, termasuk nanti gejala klinisnya dan sebagainya. Jadi lebih lengkap ya. Jadi lebih lengkap dibandingkan kalau farmakologi klinik ya, farmakologi klinik. Jadi itu tentang farmakoterapi. Ya, jadi ini topik farmakoterapi 1 ya, 1 ya kita ya. Ya, jadi itu topiknya ada pertama introduction farmakoterapi yang sudah diberikan oleh Prof Budi minggu lalu ya. Lalu farmakoterapi dan farmasi praktis hari ini saya memberikan, nanti ada tentang data, mungkin jadwalnya sudah keluar yang sudah diberikan oleh Bu Dinda ya selaku koordinator ya, lalu data lab dan sebagainya. Kemudian nanti farmakoterapi diare, konsentrasi, nausea, vomiting ini nanti sama yang peptic ulcer yang nomor 45 ini saya dan Bu Arina yang memberikan. Kemudian yang nomor 6 nanti dosen yang lain, nomor 7 juga dosen lain dan seterusnya ya, itu dosen yang lain. Ya, jadi kalau sekarang karena dosennya banyak, maka dan juga SKS-nya tambah ya. Kalau zaman dulu farmakoterapi itu SKS-nya hanya 3. Kalau sekarang SKS-nya banyak sekali ya. Berapa? 8 ya. Ya, lebih banyak ya. Jadi SKS lebih banyak. Ya, kalau dulu hanya 3, jadi hanya kuliahnya 2 SKS, tutornya 1 SKS. Namun sekarang karena ada untuk ya istilahnya kurikulum baru ya, maka SKS sebagai farmakoterapi ini lebih banyak. Karena kenapa kok lebih banyak ya? Karena kita kalah dengan perguruan tinggi lain ya. Ya, jadi kalau yang misalnya dari Gajah Mada, yang swasta-swasta itu materi farmakoterapi banyak sekali dan itu banyak dilakukan di uji UKAI. Ya, sehingga akhirnya kalau tidak diberikan pada mahasiswa takutnya apa? Banyak yang nggak lulus UKAI-nya. Ya, makanya akhirnya diberikan topik-topik ini ya. Jadi mungkin ini baru berjalan mungkin hampir 2 tahun ya untuk dengan topik-topik baru ini. Ya. Ya, dan nanti farmakoterapi ini yang bicarakan ya. Jadi ini dikatakan adalah penggunaan obat ya untuk mengobati penyakit ya. Jadi nanti isinya misalnya penyakit, misalnya contohnya adalah penyakit peptic ulcer misalnya penyakit diare ya. Nanti ada ya definisinya apa ya, tipe dari diare macamnya apa, faktor risikonya apa ya, lalu etiologinya ya. Kemudian penyebabnya itu apa ya, lalu patogenesis ya, prosesnya bagaimana, patofisiologinya, perubahan patofisiologi fisiologi tubuh bagaimana
ya. Kemudian mungkin ya adanya komplikasi dari diare itu apa, ya gejalanya ya, ya jadi sign ya, jadi gejala sign dan simptom hampir sama ya pengertiannya ya. Ya cuma kalau yang simptom tuh yang ya yang apa yang gejala yang tampak ya, ya sign itu mungkin dari tanda-tanda klinisnya ya, dan data laboratorium, tujuan terapinya ya, kemudian outcome parameter misalnya dari dari klinisnya, kemudian juga dari parameter labnya, laboratoriumnya dan sebagainya, lalu obat-obat yang digunakan apa saja, kemudian nanti ada namanya respon ya dari terapi itu bagaimana ya, mungkin juga ada tambahan lagi pharmaceutical care-nya bagaimana ya, asuhan kefarmasiannya bagaimana ya. Jadi saya lihat misalnya dari bukunya di biro itu ada tambah lagi pharmaceutical care untuk misalnya penyakit diare ya, penyakit jantung koroner itu ada pharmaceutical care-nya itu ada. Ya, jadi apa itu isi daripada materi farmakoterapi ya. Kemudian nah ini ya, jadi kita tahu bahwa farmasis ini, maaf ini masih bahasa Inggris ya, karena pada waktu kuliah ini diberikan dulu kebetulan mahasiswa internasional ya, ya mahasiswa internasional, sehingga pada waktu itu dibuat PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris ya, dan ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ya awalnya dari bahasa Inggris ya. Ya, jadi pertama adalah ya memeriksa ya, ya kalau ada kesalahan-kesalahan ya dari persepan ya, lalu juga menjamin ya, jadi pengobatan yang cocok ya, yang sesuai, appropriate dan aman ya untuk pasien-pasien individu ya. Ya, kemudian juga melakukan supervisi ya daripada obat-obat yang di dispensing atau dispensing yang diracik ya, kemudian membuat dan supervisi ya. Kemudian juga memberikan advice tentang dosis obat yang diberikan untuk obat-obat yang yang banyak digunakan ya, yang most appropriate bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat memang obat-obatan yang ada kebanyakan adalah obat oral. Ya, kalau kita di apotek yang sering kita jumpai adalah obat oral ya. Jadi kalau di apotek itu sekarang mungkin kalau kita cari obat suntik ya, itu sudah jarang punya. Nggak laku. Ya, obat suntik itu umumnya yang menggunakan adalah rumah sakit. Ya, jadi kalau rumah sakit obat suntik banyak ya. Tapi kalau di apotek ya, apotek luar punya ya, jarang punya obat suntik ya. Karena apa? Karena sekarang resep dari rumah sakit itu dia tidak keluar ya, resepnya tidak keluar dibelikan di apotek luar, tapi belinya di rumah sakit. Karena sekarang di rumah sakit itu ada kebijakan satu pintu ya, dari satu pintu, artinya resep yang diresepkan oleh dokter untuk terutama untuk pasien rawat inap ya, rawat inap itu obatnya adalah dari rumah sakit itu sendiri ya. Jadi di rumah sakit ada apoteknya ya, ya nanti belinya di situ, disiapkan di situ ya oleh oleh farmasinya ya. Tapi kalau itu rawat jalan, nah, rawat jalan tergantung, kalau pasiennya BPJS ya ambilnya di rumah sakit. Tapi kalau pasien umum ya belinya di luar, boleh di apoteknya rumah sakit atau boleh beli di apotek luar. Ya, jadi misalnya resep dari Gerah Merta ada pasien ya, dia boleh karena Gerah Merta pasien yang umum, maka pasien itu tidak beli sendiri, tidak dapat obat dari BPJS, tapi dia beli sendiri ya, karena private. Ya, private harus beli sendiri ya. Tentunya kalau pasien private itu orang yang mampu dan obatnya tentunya harganya yang cukup mahal ya. Kemudian juga berpartisipasi dalam world run. World run itu artinya gini. Jadi kalau di rumah sakit itu farmasi klinik ya, itu kalau beberapa rumah sakit tidak semuanya ya, itu farmasi ini sudah terlibat di ruangan. Ya, jadi dia mungkin bisa sendiri ya mendatangi pasien ya, lalu mungkin tidak memeriksa, tidak boleh mendiagnosa ya, mungkin ngecek tentang obat-obat yang digunakan oleh pasien ya, mungkin ada keluhan misalnya gejala efek samping dan sebagainya ya, kemudian juga mungkin dilihat data labnya dan sebagainya, tidak apa-apa ya, tapi tidak mendiagnosa
ya. Dan kadang-kadang juga bisa waterone itu dilakukan bareng dengan dokter ya, dengan dokter yang penanggung jawab pasien tadi. Ya, jadi seringkali kalau rumah sakit pendidikan misalnya di RSUA atau mungkin di Dr. Stomo, ya itu waterone-nya itu nanti dokter yang merawat pasien atau dikenal dengan nama DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien, itu dia akan ke ruangan ya menemui pasiennya, lalu dia mengajak DMDM dokter muda atau mungkin juga dokter kandidat dokter spesialis ya PPDS ya, dan mungkin juga ada ahli gizi, ada perawat, dan mungkin juga ada mahasiswa farmasi yang tingkat profesi ya, diajak ya. Ya tentunya pasien ini kalau dikerubungi oleh orang banyak ya pasien jadi jadi mungkin jadi enggak nyaman ya. Memang di Indonesia beda dengan di luar negeri ya. Kalau di luar negeri mahasiswanya enggak banyak ya. Cuma di Indonesia karena mahasiswanya banyak ya itu tadi ya. Jadi akhirnya untuk waterone-nya itu mungkin enggak terlalu sering ya, atau mungkin kalau ikut itu enggak sebanyak kalau di luar negeri ya. Kalau luar negeri karena mahasiswa farmasi kedokteran itu yang saya tahu tidak banyak ya enggak masalah ya. Ya. Kalau di Indonesia ini karena jumlah mahasiswanya sendiri Anda tahu, farmasi sendiri kan sudah 250 ya. Kedokteran juga mungkin 250 ya. Jadi nanti terlalu ramai pasiennya malah stres ya. Kemudian yang lain lies ya with other medical staff. Jadi juga di sini nanti dia punya izin ya untuk dengan ahli medik ya, dari klinisi ya untuk memecahkan masalah problem pada pasien ya pada waktu dia menggunakan obat. Jadi kalau ada masalah ya nanti bisa kita ya yang sudah punya pengalaman dan ilmu yang sudah mumpuni ya, yang sudah pinter itu ya, kita bisa ya menyarankan pada dokter ya untuk mendiskusikan misalnya mengenai masalah obat ya. Jadi kalau di rumah sakit ya, jadi kalau misalnya contohnya aja, saya kalau di Sutomo, kebetulan saya ini di Sutomo itu tidak praktek langsung ya, tapi pengalaman saya dulu tahun berapa ya, tahun 90-an di Dr. Sutomo, saya itu sudah menjadi anggota komite farmasi terapi. Ya, jadi saya termasuk anggota komite farmasi yang termuda ya. Karena waktu itu umur saya sekitar 40-an ya. Saya sudah menjadi anggota komite farmasi terapi ya, dan cuma saya pengalaman saya itu tidak di rumah sakit. Pengalaman saya itu adalah pengalaman saya pernah bekerja di apotek itu sejak saya menjadi mahasiswa ya. Jadi saya lulus dari SAA tahun 72, tahun 71 SAA Surabaya, lalu saya bekerja di apotek ya, apotek yang sangat ramai dulu apoteknya ya. Ya, jadi saya mengenal macam-macam obat ya. Nah itu kalau pada waktu di KFT itu kadang-kadang kalau diskusi ya di rumah sakit Dr. Somo itu kira-kira dokter umumnya dengan dokter spesialisnya banyak mana kira-kira? Di Dr. Somo, dokter umumnya dengan dokter spesialis banyak dokter spesialisnya. Ya, dokter umumnya sedikit. Ya, dokter umum banyak di puskesmas ya. Tapi kalau di rumah sakit ya dokter spesialis. Nah, kalau dokter spesialis ya tentunya dia akan banyak menguasai tentang obat-obat yang dia dia gunakan ya tiap harinya. Jadi misalnya dokter kulit, ya, dia tidak akan mengerti tentang obat untuk jantung. Ya, enggak menguasai ya, tahu tapi enggak sebanyak untuk obat-obat untuk kulit. Ya, dokter penyakit dalam juga sama, tidak menguasai tentang obat untuk penyakit jamur itu ya. Ya ini pengalaman saya dulu ya. Jadi saya masih pernah ingat kalau waktu diskusi bersama dengan profesor ya dari penyakit dalam itu ya enggak hafal ya obat-obatan untuk penyakit kulit dan sebagainya. Ya artinya apa? Ya apoteker ini ya dengan pengalamannya dan sebagainya itu banyak menguasai tentang obat. Artinya pengetahuan obatnya itu cukup banyak ya dibanding dengan ya. Tapi kalau penyakitnya ya kita kalah ya, kita kalah. Jadi artinya kita bisa tahu punya keunggulan dalam hal untuk aspek farmasinya ya.
Kemudian juga mendiskusikan treatment ya pada pasien ya, kemudian juga di community diskusi dengan pasien ya, lalu juga farmasi komunitas dan juga dengan GP ya. Jadi ini kita bisa mendiskusikan terapi pada pasien ya, dan juga dengan farmasi komunitas di apotek dan GP. Cuma ini jarang dilakukan ya. Ya, jadi kalau di ya sebenarnya farmasi klinik itu juga bisa kalau di apotek rasanya jarang apotekernya itu berkomunikasi dengan dokter itu jarang. Ya, karena tempatnya tidak jadi satu. Ya, tapi kalau misalnya di klinik ya, klinik itu kan kadang-kadang ada apoteknya. Nah, itu mungkin ya apotekernya bisa berkomunikasi dengan dokternya. Saya pernah juga bekerja di apotek punyanya PLN, dan di situ ada dokternya, dokter umum yang praktek di situ. Ya, nah di situ saya bisa komunikasi dengan dokternya. Ya, tapi dokter muda ya, yang baru lulus itu ya. Ya, tapi kalau di rumah sakit ya kita bisa berkomunikasi dengan dokter spesialisnya, ya DPJP tadi. Ya, atau dengan pasiennya langsung juga boleh kita ya. Dan membuat ya jadi keyakinan ya show medicine ya tentang cara penyimpanan ya dan keamanannya ya. Jadi ya cara penyimpanan saya kira kita lebih tahu dibanding dengan tenaga kesehatan yang lain, karena kita tahu stabilitas obat ya, kita lebih tahu tentang stabilitas obat ya. Jadi stabilitas obat itu memang ada idenya, tapi cara nyimpannya harus benar. Sebab kalau cara nyimpennya salah, misalnya suhu yang panas, lembab, kena sinar matahari, dan sebagainya, maka obat akan cepat rusak. Maaf, ini saya batuk. Sudah 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Kemudian melakukan supervisi ya terhadap ini ya. Jadi kalau ada stafnya yang kurang pintar ya, nah ini kita bisa istilahnya membimbing ya, membantu ya, agar staff yang kurang pengalaman ya, kurang qualified ini bisa ditingkatkan. Yang mungkin bisa juga dengan misalnya kita tentir ya, pada waktu yang senggang ya, itu kita adakan diskusi ya, upgrade ya untuk keilmuannya ya, dan juga dari pengalaman kita ya, sehingga untuk layanan daripada farmasi ya di tempat kerjanya itu akan jadi lebih baik ya. Emang jarang ya, bahkan demikian jarang ya. Ya, jadi ya kalau di rumah sakit mungkin ada istilahnya journal reading, ada diskusi mungkin ada. Kalau di apotek rasanya jarang. Ya, saya kalau di apotek dulu karena saya apoteker sendiri, yang lainnya adalah tenaga teknis farmasian ya, AA. Biasanya saya kalau ada obat baru. Ya, kalau ada obat baru, saya berikan informasi pada mereka ya, saya kasih catatan ya ada obat-obat baru. Ya. Nah, lalu kalau nanti ada resep, dia gampang membacanya ya, melihat dari daftar obat baru yang sudah saya berikan. Ya, jadi itu bisa dengan cara demikian ya. Kemudian yang lain melakukan menjawab pertanyaan ya tentang obat ya dari rumah sakit ya, dalam rumah sakit sendiri atau rumah sakit lain, dan mungkin juga dari general public yang umum ya. Jadi pengalaman saya dulu pada waktu di Dr. Sutomo, jadi zaman dulu belum ada internet ya tahun 95-an ya, belum ada internet itu, dan saya di Dr. Sutomo diminta membantu layanan informasi obatnya Sutomo ya, dan pada waktu itu apoteker-apoteker yang ada, pada apoteker yang senior ya, jadi yang muda-muda belum ada ya, jadi belum ada ya, dan kalau ada pun mungkin belum berani ya, jadi saya dulu diminta untuk membantu ya untuk di layanan informasi obat. Jadi kalau ada pertanyaan ya di dalam rumah sakit ya, sama dalam rumah sakit yang sering tanya itu perawat ya, lalu dokter-dokter PPDS itu sering tanya ya, lalu kita mencoba membantu untuk memberikan jawabannya dan juga solusinya ya. Itu pernah ya saya mengalami membantu
teman-teman di Dr. Somo apotekernya tuh baru membuka layanan informasi obat itu ya. Kemudian juga bisa rumah sakit lain ya. Saya masih ingat dulu belum ada internet ya pakai fax ya. Jadi atau mungkin telepon ya. Misalnya dari Balikpapan ya. Ya itu tanya ya ke mana ke ini ke Pionya Sutomo ya. Lalu Pionya Sutomo kalau dia bisa menjawab langsung ya dia akan bisa memberikan jawaban kepada si penanya. Tapi kalau tidak bisa ragu-ragu lalu dia dikonsulkan kepada saya. Ya, misalnya dulu pernah ada permintaan obat yang namanya midazolam oral. Ya, midazolam itu obat untuk Untuk anestesi ya. Nah, ini kasusnya ada pasien yang anaknya itu mau ditidurkan itu tidak mau diberikan obat suntik. Ya, minta yang oral. Ya, minta yang oral ya. Obatnya namanya midazolam di Indonesia itu adanya bentuknya injeksi. Nah, pertanyaannya, apakah obat suntik tadi bisa diberikan secara oral? Itu pertanyaannya. Ya, nah saya ini cari referensi menemukan ya bahwa injeksi tadi bisa diberikan secara oral. Ya, nanti dengan menggunakan sirup Simplex. Ya, jadi ini namanya obat off label ya, jadi off label ya. Akhirnya bisa digunakan. Yang lainnya saya juga masih ingat dulu ada obat ciprofloxacin tetes telinga. Ya, pada waktu itu belum ada. Ciprofloxacin itu hanya ada satu produk yang bentuknya tablet ya, ciproxin. Belum ada generiknya, ciproxin hanya ciproxin saja. Saya coba cari ya, saya menemukan di jurnal ya, di Martindale tidak ada ya, di jurnal ada saya menemukan. Oh bisa ya, membuat ciproxin ya, ciprofloxacin tetes telinga dari ciprofloxacin tablet tadi. Ya, jadi tabletnya tadi diambil, dihitung dosisnya, dilarutkan di dalam air. Karena kebetulan bahannya ciprofloxacin HCl itu larut di dalam air. Ya, untuk otitis media. Jadi itu dari bagian THT yang minta. Akhirnya oleh teman-teman di Sutomo dibuatkan. Ya, dibuatkan. Jadi ini pernah ya, jadi kita ini bisa membuatkan untuk keperluan lain ya. Lalu yang untuk general public ini memang jarang ya. Ya, jadi general public itu artinya orang awam tuh tanya itu jarang sekali ya. Kemudian masih ada lanjutan ya, ini diambil dari SHPA dan PSA. SHPA itu adalah Society Hospital Pharmacy Australia. Ya, jadinya asosiasi masyarakat farmasi rumah sakit di Australia. Kalau PSA itu Farmasi Singapore Association. Ya, jadi EI-nya Singapura. Ya, EI-nya Singapura ya. Yang lain masih lanjutan ya. Ya, keep up to date ya. Ya, jadi selalu mengupdate diri ya dan berkontribusi di dalam bidang riset dan pengembangan. Ya, jadi ya kita memang ikut terlibat juga di dalam bidang riset karena kita kalau orang dari pendidikan, dari perguruan tinggi itu kan kita penekanannya adalah pada pendidikan ya, lalu penelitian dan pengabdian. Ya, itu kan tridharma perguruan tinggi kan gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit itu beda. Kalau di rumah sakit itu pelayanannya dulu. Ya, pengabdiannya dulu, pelayanan ya. Itu utamakan dulu. Ya, jadi dia pelayanan, ya melayani, kemudian baru mendidik karena rumah sakit pendidikan dan baru yang penelitian terakhir. Jadi dibalik ya, urutannya dibalik. Ya, jadi kalau di Sutomo kita masuk dari depan itu nanti ada rumah sakit Sutomo adalah pemuka dalam pelayanan, pemuka dalam pendidikan dan pelayanan dalam pendidikan dalam penelitian. Yang terakhir adalah penelitian. Ya, penelitian ya. Jadi kalau kalau dosen ya pertama adalah pendidikan, lalu penelitian, pelayanannya pengabdian masyarakat lebih sedikit ya. Kalau rumah sakit kan pelayanannya harus banyak. Ya, pelayanan harus banyak ya. Ya, jadi ada tulisan di kalau kita masuk dari depan ya, pintu depan.
kemudian menulis guideline tentang penggunaan obat di rumah sakit dan mengimplementasikan di dalam aturan-aturan di rumah sakit ya. Jadi memang guideline itu bisa dibuat. Bukan kita yang buat, tapi bersama-sama. Jadi saya masih ingat dulu pada waktu saya masih di KFT, Komite Farmasi Terapi, saya sering terlibat di dalam penyusunan formularium rumah sakit. Ya, karena formularium rumah sakit itu tentunya apoteker sangat berperan ya menyusun obat-obatan. Ya, kalau untuk pedoman diagnosa dan terapi itu yang berperan umumnya adalah klinisinya. Ya, tapi kalau formularium rumah sakit umumnya kita. Ya, ya jadi kita ini banyak karena kita lebih tahu obatnya macam-macamnya ya. Ya itu juga, dan saya juga pernah pengalaman pada waktu tahun 98 pernah diajak menyusun daftar obat esensial nasional di Jakarta. Saya pernah ikut juga ya. Ya. Lalu juga terakhir saya juga pernah ikut menyusun formulariumnya PLN ya, Perusahaan Listrik Negara PLN ya. Ya, jadi pernah saya juga ikut terlibat di sana ya. Jadi membuat formularium ya. Kalau guideline itu misalnya gini, kalau guideline bisa juga dibuat misalnya protap untuk meracik obat-obatan obat suntik misalnya ya. Obat suntik itu ada ya. Jadi obat suntik misalnya ceftriaxone ya. Kalau mau dioplos itu caranya gimana itu ada. Pelarutnya apa ya sudah tentukan ya. Kemudian cara nyimpannya bagaimana, berapa lama stabilnya itu ada. Ya, jadi bisa dibuat ya. Bisa dibuat ya. Jadi bisa terlibat di situ. Termasuk mungkin pedoman penggunaan yang lain, penggunaan antibiotika, penggunaan analgesik dan lain sebagainya. Ya, kita bisa dilibatkan di situ. Ya, nanti rumah sakit mengeluarkan istilahnya suatu keputusan ya yang bisa harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Kemudian juga berperan dalam memberikan informasi ya informasi tentang obat-obat yang expenditure obat-obat yang kosong ya ini perlu juga ya, jadi disampaikan ya karena apoteker lebih tahu tentang obat-obat yang ada dan mungkin juga ada efek samping yang mungkin bisa muncul ya kemudian membuat dan mengecek ya tentang sediaan steril. Nah, ya juga ya. Jadi sediaan steril ini saya kira juga peran apoteker juga sangat penting sekali ya. Ya, penting sekali ya karena kita lebih tahu dari mereka ya. Karena dulu kalau mengoplos obat suntik ya, obat suntik itu yang ngoplos adalah perawat ya. Namun dengan perkembangan sekarang dan tuntutan dari akreditasi rumah sakit, maka rumah sakit juga sudah sudah punya ruangan-ruangan untuk steril ya, untuk istilahnya IV and measure ya. Jadi mencampur obat-obat suntik ya, termasuk obat-obat kanker juga ya. Itu umumnya injeksi, itu nanti dari tenaga farmasi yang akan membantu mengoplos obat-obat injeksi tadi. Kemudian setup dan supervisi uji klinik. Ya, uji klinik kita juga membantu ya. Jadi selama ini kalau apoteker di rumah sakit itu yang saya tahu ya di Dr. Sutomo itu jarang dia melakukan penelitian yang mandiri yang dilakukan oleh tenaga farmasi di rumah sakit. Ya, yang kebanyakan yang melakukan penelitian ini adalah mahasiswa skripsi atau tesis atau S3 dari farmasi. Ya, dari farmasi melakukan ya. Nanti pembimbingnya adalah dari apoteker di rumah sakit tadi. Jadi ikut membimbing, mereka ikut membimbing. Ya, ikut membimbing ya. Jadi ikut membimbing ya. Jadi tidak langsung ya. Kenapa? Karena di rumah sakit itu tidak ada namanya dana penelitian. Tidak ada dana penelitian untuk untuk staf ya, untuk pengembangan penelitian tidak ada ya. Ya kalau mau ya dari sendiri ya, dari dana dari instalasi farmasi sendiri ya. Ya setahu saya tidak ada ya. Ya jadi kalau mau penelitian ya terutama kalau di kedokteran ya, yang PPDS misalnya. PPDS itu penelitian ya, tapi dananya sendiri mandiri.
ya, mandiri juga sama. Cuma kadang-kadang kalau yang dokter ya itu yang karena di Sutomo itu dokternya itu ada dokter yang dia adalah staf dari FK ya dari Fakultas Kedokteran dan juga ada staf dari Dokter Sutomo. Kalau staf dari Dokter Sutomo dia tidak bisa mengajukan penelitian, ya kan harus ke mana ya ke UNER ya. Kalau yang dari FK bisa mengajukan dana penelitian ke UNER atau mungkin ke Dikti, ya, ya jadi ke Dikti ya. Jadi saya lihat banyak memang teman-teman dari dari yang rumah sakit itu, dia sulit untuk melakukan penelitian, ya. Kecuali kalau dia membimbing, ya. Jadi dia membimbing yang istilahnya non dikbud ya non dikti ya, itu mungkin dia bisa membimbing ya membimbing, tapi penelitiannya mandiri dari mahasiswa dari kedokteran, baik itu yang PPDS terutama ya, untuk nyusun karya akhir atau tesisnya ya. Atau yang dari farmasi klinik misalnya, itu bisa ya. Jadi seringkali kita minta tolong oleh mereka untuk membantu bimbingan di skripsi, di tesis dan sebagainya. Ya. Dan kita bisa terlibat di sana juga ya. Jadi untuk uji klinik memang kalau untuk orang farmasi agak sulit ya lakukan, karena uji klinik ini biasanya terkait dengan ethical clearance ya dengan. Tapi kalau untuk klinisi mungkin lebih mudah. Sehingga kadang-kadang kalau ada uji klinik kita sifatnya adalah sebagai membantu ya. Jadi kita tidak terlibat langsung pengajuan etiknya kita, tapi yang mengajukan etik adalah dari klinisinya sendiri ya, dari mahasiswa PPDS, lalu kita nunut ya. Jadi nanti yang kita mengambil data apa yang bisa dikerjakan oleh farmasinya ya. Jadi nanti topiknya ada yang topik yang kaitannya dengan farmasi, ada topik yang kaitannya dengan klinis. Ya, kita yang farmasinya ya. Kemudian yang berikutnya bekerja dalam riset dan pengembangan tentang obat ya, dan juga yang terkait dengan produk-produk obat ini juga sama ya dengan yang di atas ya. Dan yang saya tahu, kebetulan saya di Sutomo juga saya sampai sekarang menjabat sebagai anggota di Komite Etik KIPK, Komite Etik Penelitian Rumah Sakit ya, KIPK ya. Itu penelitian kesehatan di rumah sakit, saya juga terlibat sebagai anggota ya. Jadi di sini biasanya saya membantu mereview usulan-usulan penelitian yang diajukan oleh mahasiswa PPDS ataupun juga dari mahasiswa farmasi, baik yang S1 yang untuk skripsinya maupun yang untuk S2 farmasi klinik terutama ya. Jadi kita mengevaluasi situ ya. Ya, jadi kita membantu ya di komite etik ini ya. Ya alhamdulillah cukup lama saya di komite etiknya di Sutomo, sudah hampir 15 tahunan ya. Sampai sekarang ya. Kemudian yang berikutnya terlibat di dalam manajemen pabrik obat ya. Jadi pabrik obat juga bisa kita berperan di sana. Ya, kita berperan di sana juga bisa di pabrik obat ya. Ya, jadi memang ada pabrik obat yang mengambil tenaga farmasi klinik ya untuk mungkin nanti perannya nanti di dalam hal training ya, training untuk detailernya, medrepnya, medical representative-nya. Ya. Jadi kalau ada obat baru ya mungkin mereka akan lebih siap ya, karena medrep itu belum tentu dia itu tenaga farmasi, mungkin dia dari orang biologi, mungkin dari tenaga kefarmasian, yang misalnya dari AA, mungkin dari D3, mungkin orang dari biologi, bahkan juga pernah ada sarjana hukum ataupun insinyur yang menjadi detailer. Ya, jadi ada ya. Jadi saya masih ingat dulu suaminya almarhum Bu Lisa ya. Tahu ya Bu Lisa ya? Bu Lisa Prestanti almarhum, tahu enggak kira-kira? Oh enggak tahu ya. Dulu di preskripsi di komunitas meninggal Bu Lisanya, mungkin tahun lalu meninggalnya ya. Nah, itu suaminya SH, tapi detailer obat. Ya. Ponakan saya juga demikian, ponakan saya itu insinyur ya, dari Untak ya. Karena lulus insinyur nggak dapat kerja, ini apa dia? Kerjanya jadi detailer obat. Ya, detailer. Tentunya di training ya. Yang training siapa? Men-training tadi dari kita-kita ini tadi. Atau mungkin dari dokter farmakolog ya.
dari perguruan tinggi yang ahli, lalu dia sebagai apa ya, trainer untuk tenaga-tenaga tadi. Itu ada yang demikian ya. Kemudian teaching within dalam farmasi ya. Jadi melakukan apa ya, mengajar ya di departemen farmasi atau di area lainnya di hospital ya. Jadi kalau teman-teman kita yang di rumah sakit lain kadang-kadang ngajar juga di apa ya, di ini apa, D3-nya kebidanan, D3-nya keperawatan atau yang lain-lain. Ya, jadi kalau saya lihat teman-teman yang kerja di rumah sakit kadang-kadang dia tidak melulu di rumah sakit itu saja, tapi dia juga mengajar, ya mengajar di D3 keperawatan, ya kebidanan, mungkin anestesi dan sebagainya. Ya, kalau kebetulan misalnya di situ tidak ada tidak ada di kotanya, tidak ada D3 farmasi. Ya, tapi kalau ada D3 farmasi atau mungkin ada S1 farmasi, biasanya mereka juga dilibatkan untuk mengajar. Tapi sebagai dosen luar biasa. Bukan sebagai dosen tetap. Ya, sebagai dosen tetap. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Audi ini laki-laki ya? Mohon maaf, Prof. Oh, cewek itu. Enggak, potong rambutnya kok cepak. Maaf ya. Ya, ternyata cewek rambutnya seperti laki-laki masalahnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada, Pak, kita saya izin bertanya. ya, silakan Mbak Resa. Mas Resa, Mbak. Silakan. Ya Pak, untuk sekarang kan mulai digalakkan farmasi spesialis. Nah, di mana saya lihat ada 4 jurusan dari spesialis farmasi itu sendiri. Nah, ruang lingkup dari pekerjaan spesialis farmasi itu apa sih? Dan apakah dengan adanya spesialis farmasi itu akan membatasi wilayah kerja dari farmasis klinik yang di rumah sakit? Terima kasih, Pak. Iya, jadi tentang spesialis farmasi ini memang, jadi kalau mungkin sejarahnya ya, jadi dulu di Farmasi Erlangga ya, tahun berapa itu? Tahun 91 ya, itu berdiri spesialis farmasi rumah sakit. Ya, jadi spesialis farmasi bukan spesialis farmasi klinik. Kenapa? Karena pada waktu mau Pak Direkturnya Rumah Sakit Dr. Somo namanya Prof. Karyadi almarhum itu orangnya visioner ya. Jadi dia sebagai apa ya, kepala rumah sakit dia visioner. Ya, jadi ide-ide dari Sutomo itu akhirnya dipakai oleh Depkes. Ya, ya, pertama mengembangkan tentang tadi spesialis farmasi rumah sakit bukan farmasi klinik. Karena kalau menggunakan farmasi klinik pertentangan yang menentang klinisi itu banyak pasti. Ya, ya termasuk di Amerika juga sama. Ya, Amerika pertama kali waktu rumah sakit farmasi klinik itu berkembang itu juga sama, yang menentang banyak. Ya, menentang banyak ya. Jadi tahun 90-an ya. Akhirnya diputuskan namanya menjadi spesialis farmasi rumah sakit. Ya, dan bidangnya itu ya umum ya. Dan umum artinya umum ini ya kita ya manajemen ya ada. Lalu tentang penyakit juga ada, terutama pada waktu pertama kali berdirinya spesialis farmasi rumah sakit itu adalah adalah kita belajar di 4 SMF yang terbesar, ya, yaitu pertama di kandungan, ya, obgyn, kemudian anak, dan penyakit dalam, satunya bedah, yang 4 besar, ya, 4 besar, ya. Besar di situ ya, dan di sana mahasiswa spesialis itu dia belajar kasus di ruangan ya, jadi dia ikut masuk di ruangan ya, ikut morning report. Jadi seperti kalau dokter PPDS itu ya ikut morning report. Saya ngalami sendiri ya, karena pada tahun 91 saya baru lulus S2 dari UGM, saya itu sudah diterjunkan di lapangan ya, di lapangan. Jadi saya mungkin
dosen farmasi yang paling muda gitu ya. Jadi saya sebagai bemper dulu itu ya. Ya, bemper untuk menghadapi dokter-dokter di klinisi di Sutomo. Ya. Jadi pada waktu itu tahun 90-an itu Prof Budi belum, Pak Didi juga belum ya, dan lain-lain belum ya. Belum sampai diterjunkan di ruangan. Ya, saya itu hampir semuanya masuk ya. Jadi mulai dari Opjin saya pernah masuk ya, anak juga pernah ikut morning report ya. Kemudian di mana di penyakit dalam juga pernah ikut, lalu di bedah ya juga pernah ikut ya. Ya, jadi ya saya ngatasi semuanya itu ya. Pernah ikut semuanya itu ya. Ya. Dan apa itu berkembang dan mahasiswa tidak banyak dulu ya. Namanya kalau spesialis itu jumlah mahasiswa itu awalnya hanya 10 ya. Dan kalau kita lihat mahasiswa PPDS itu beda dengan mahasiswa S2. Kalau S2 yang diterima bisa banyak. Karena PPDS itu belajar kasus, kalau terlalu banyak maka akan rebutan kasusnya. Ya, rebutan kasus. Ya, ya jadi seperti sekarang tuh mahasiswanya banyak, PPDS-nya ya kasusnya malah berkurang. Karena apa? Karena Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sekarang kasus-kasus sulit saja. Kalau dulu kasus-kasus yang tidak sulit masuk Sutomo. Ya, jadi hipertensi itu dulu banyak di Sutomo. Kalau sekarang hipertensi kan tidak boleh masuk Sutomo. Ya, orang khusus buntu ya. Dulu masuk operasinya bisa di Dr. Sutomo, sekarang tidak bisa, harus rumah sakit lain. Ya, sehingga kasus berkurang. Jadi apalagi mahasiswanya tambah banyak. Tambah banyak ya. Ya, jadi itu ditanya demikian, spesialis farmasi market menggunakan spesialis farmasi bukan klinik, karena tadi pertentangan dari tenaga kesehatan lain, terutama klinisi ya, mungkin masih repel ya, menolak keberadaannya. Kemudian akhirnya spesial farmasi sakit itu kira-kira ada di mana di Erlangga, di Farmasi Erlangga ya, dan pada waktu itu berdirinya dibantu oleh pemerintah Jerman ya, didanai pemerintah Jerman dan dan Kemenkes ya, dan oleh Dikti juga diakui ya. Itu kira-kira sampai tahun berapa itu? Jadi sampai 2 tahun itu artinya mahasiswanya dapat beasiswa ya dari pemerintah Jerman tadi ya, uang yang diberikan ke prodi ya, ke prodi. Dan setelah 2 tahun baru mahasiswanya sendiri istilahnya bayar sendiri ya, bayar sendiri ya, masih tidak banyak ya, pertama 10 12 terus turun ya, karena bayar sendiri turun ya, mungkin menjadi 8, akhirnya yang terakhir itu sampai jumlah mahasiswa hanya ada 5 ya, 5 ya. Ya jadi ya, misalnya zamannya Pak Yahya itu hanya 5, tidak banyak ya. Ya 5, dan akhirnya pada waktu itu dari mana itu? Dari Ubaya membuat farmasi klinik Ubaya. Ya, tidak tahu tahun berapa. Kemudian UGM juga membuat ya. Cuma UGM itu dia masih S2 sifatnya ya, S2, tapi nanti gelarnya S2 misalnya master MPharm, minatnya sampai farmasi klinik gitu ya. Ya, kemudian UGM akhirnya karena yang daftar farmasi klinik itu UGM banyak, lalu dia bikin sendiri. Jadi UGM nanti ada magister ilmu farmasi seperti di Erlangga, ya juga ada magister farmasi klinik. Cuma Erlangga ini kira-kira tahun 2009 ya, yang spesialis tadi tutup diganti dengan farmasi klinik, magister farmasi klinik ya. Lalu Unpad juga buat ya, Unpad awalnya juga masih S2, tapi sekarang misah juga Unpad ya. Jadi juga ada S2 ilmu farmasi dan juga ada S2 farmasi klinik. Jadi di Indonesia sekarang S2 farmasi kliniknya itu hanya ada di Erlangga, UGM, dan punyanya Unpad. Sedangkan punya Ubaya yang farmasi kliniknya hilang. Ya, dia menjadi S2 biasa. Jadi di mana Ubaya itu S2 ilmu farmasi, itu minatnya ada minat ke industri dan minat ke farmasi klinik. Tapi gelarnya Ubaya tidak magister farmasi klinik, tapi magister farmasi. Ya, Ubaya itu gitu. Ya, jadi sekarang yang ada kalau di Dikti itu 3 tadi, Erlangga, UGM, dan punyanya
Unpad. Ya, dan ini berbeda ya dari masing-masing beda. Yang paling lama memang punyanya Erlangga ya, untuk PKL-nya paling lama. Ya, kalau yang lainnya rata-rata 3 bulan. Ya, kalau kita PKL-nya kurang lebih hampir 1 tahun. Ya, jadi kelebihan kita di situ ya. Lalu sekarang berkembang isu adanya spesialis farmasi. Ya, spesialis farmasi. Kenapa? Ya, karena di Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2015 itu dikatakan bahwa tenaga kesehatan itu dikelompokkan ada tenaga profesi, ya, yaitu yang kalau yang jenjang apa ya, jenjang S1 dulu kalau zamannya ada tingkatan SMA kan SAA ya SAA itu ya asisten apoteker ya. Kemudian ada berikutnya ada yang D3 ya, ahli madya farmasi misalnya ya, atau yang lain-lainnya ya. Kemudian nanti ada yang sarjana farmasi ya, ada sarjana farmasi, lalu ada apoteker, nanti ada S2 ya, ilmu farmasi ya, ada juga S3 ilmu farmasi ya. Lalu kalau di kedokteran ada lagi spesialis. Ada spesialis, pendidikan spesialis. Ya, artinya apa? Kalau di peraturan tenaga kesehatan dan tenaga itu ada pendidikan spesialis, berarti farmasi boleh membuat pendidikan spesialis. Karena pendidikan spesialis beda dengan pendidikan sains. Ya, sains beda ya. Kalau sains ya, jadi kalau ilmu farmasi ya banyak ke sains, tidak ke pelayanan. Tapi kalau spesialis ya, contohnya kalau di rumah sakit ya, di FK kedokteran ya, dia ke pelayanan. Ya, bukan ke produk tapi ke pelayanan ya pada pasien. Ya sama, ya kita ke arah farmasiklernya yang ditonjolkan. Tapi kalau yang ilmu farmasi dia tidak ada PKL di ruangan. Jadi kalau ilmu farmasi S2-nya nggak pakai praktek. Ya, tapi kalau yang ilmu farmasi klinik ya itu ada prakteknya. Ya, kalau spesialis ya sebenarnya yang spesialis ini tadi ya. Jadi kalau setelah mengambil S2 ilmu farmasi ya, S2 farmasi klinik ya, lalu dia bisa ya menambah ya, misalnya menambah 1 tahun ya untuk menjadi spesialis apa? Misalnya spesialis farmasi onkologi ya. Jadi ahli penyakit obat-obat kanker ya, bukan ahli penyakitnya ya, tapi ahli dalam hal obatnya, obat kanker. Spesialis farmasi radiofarmasi ya, jadi obat-obat untuk nuklir farmasi ya. Ya, baterainya mau habis ya. Kemudian juga ada spesialis yang lain, misalnya spesialis intensive care ya, ada spesialis farmasi pediatri, spesialis farmasi geriatri, spesialis farmasi apalagi yang lainnya, kardiologi, ya, nefrologi, banyak sebenarnya ya, dan itu mengadop dari Amerika, ya dari Amerika ya. Jadi Amerika sudah ada dan di Amerika itu gelarnya itu 2 double. Cuma di Amerika itu pendidikannya itu tidak lewat pendidikan formal seperti kita ya. Kalau mengambil spesialis kan harus lewat perguruan tinggi. Kalau di luar negeri itu tidak, lewat fellow, jadi pelatihan. Ya, by course ya. Pelatihan. Jadi ada fellow itu nanti diakui dia itu nanti misalnya berapa bulan ya. Ya, itu mungkin 1 tahun, misalnya ada di Australia 1 tahun ya. Itu nanti ada tambahan. Ya, jadi misalnya dia sudah gelarnya master clinical farmasi, nanti ada tambahan spesialisnya apa? Misalnya spesialis farmasi onkologi, spesialis farmasi ya. Jadi itu nambahin setahun. Jadi dia kalau dia dulu rencananya di Erlangga, kalau dia tuh kuliahnya itu misalnya kalau mau ngambil farmasi klinik, magister farmasi klinik cukup 2 tahun. Tapi kalau dia mengambil 2 gelar farmasi klinik combined degree ya, boleh nambah lagi 1 tahun jadi spesialis farmasi.
Ya cuma ya di Erlangga sampai sekarang belum terwujud, dan di IA ini sedang digodok ya. Yang sekarang mungkin usulan dari dari Kolegium Hisfarsi ya, dari Himpunan Farmasi Rumah Sakit ya. Itu ada nanti mungkin kalau nanti ada yang intensive care ya, intensive care, lalu juga ada yang pediatri, ada penyakit dalam, satunya onkologi, ada 4 itu, 4 ya. Tapi sebenarnya kita ini dulunya maunya bikin kita sebenarnya sudah punya gagasan dulu pada waktu kita tutup spesialis farmasi rumah sakitnya, mau di combined degree itu loh. Ya, mau di combined degree dengan pendidikan spesialis. Jadi nanti dia sekolahnya 3 tahun, tapi dia dapat 2 gelar. Ya, tapi kelihatannya agak sulit karena kita kekurangan SDM. Ya, kita kekurangan SDM ya. Dan kalau kita menerima yang spesialis, itu kita tidak bisa banyak. Ya. Jadi kalau misalnya kalau S2 farmasi klinik misalnya sekarang itu mahasiswanya bisa sampai 25-30. Tapi kalau mengambil misalnya kita buka S2 spesialis farmasi misalnya kardiologi misalnya, maka kita hanya bisa menerima 5. Tidak bisa banyak. Ya. Tidak bisa banyak ya. Ya, lalu dihitung-hitung lagi. Kalau kita menerima 5, rugi enggak kira-kira? Ya rugi. Ya rugi. Jadi kalau perguruan tinggi mau berkorban hanya untuk ngangkat nama enggak apa-apa, itu boleh, enggak apa-apa. Ya, bisa, ya. Dan syaratnya nanti harus ada kolegiumnya. Ya, jadi ada kolegium farmasi kardiologi, farmasi penyakit dalam, farmasi intensive care dan sebagainya. Ya, dan ini masih digodok ya. Dan nanti kalau lulus bagaimana? Ya, kalau dia sudah lulus spesialis, biasanya pekerjaannya ya itu aja. Dia tidak boleh pekerjaan yang lain. Ya, seperti kalau dokter spesialis. Ya, kalau dokter spesialis jantung, dia tidak akan praktek sebagai dokter umum lagi. Ya, dia akan praktek sebagai dokter spesialis jantung. Ya, jadi tidak bisa praktek lainnya. Ya, ya. Cuma kalau di apoteker kadang-kadang kalau di rumah sakit kadang rotasi. Ya, jadi dia sudah jabat misalnya di bidang kardiologi, lalu dimutasi, dirotasi ke lainnya. Ya, ya kalau lainnya ya dia tidak bisa lagi. Ya, nah ini yang belum diatur. Dan yang lain impact terhadap kesejahteraan dari lulusan tadi. Apakah ada impact terhadap pendapatan? Ya ini juga harus ya. Yang sementara yang sudah ada itu radio nuklir ya, nuklir farmasi juga demikian. Sudah ada nuklir farmasi tapi pengakuan saja. Jadi pengakuan karena dia pengalaman ada pengakuan. Cuma sampai sekarang Unpad pun juga belum buka. Kenapa? Karena Unpad kalau buka ya nanti mengurangi akreditasi dari fakultasnya. Ya, karena cari mahasiswa itu tidak mudah. Ya, ya, karena ya tadi bayarnya mahal pasti ya. Mahal. Lalu impact-nya ada enggak terhadap tenaga tadi ya. Misalnya kalau ada jaminan dari Kemenkes nanti ada uang apa misalnya. Nah, mungkin lain ya akan lain ya. Dan pekerjaannya ya istilahnya ya itu aja, enggak boleh pindah ke tempat lain, tidak boleh dirotasi, mungkin enggak apa-apa itu ya. Nah, ini yang kadang-kadang yang menjadi kendala untuk bisa membuat ini tadi. Ya. Jadi sementara kalau mau ya dengan cara tadi velo tadi ya pelatihan. Jadi kalau mau mendalami tentang radio nuklir ya istilahnya apoteker yang bersangkutan dia akan belajar tentang nuklir farmasi dan sebagainya, atau ke onkologi ya, ikut belajar tentang onkologi farmasi dan sebagainya. Ya jadi itu yang setahu saya itu tentang perjalanan spesial tiap tahun pasti ada dibahas di ya. Terutama yang sering saya ketahui itu yang intensive care ya, karena intensive care ini betulan ketua kelompok peminat ya, kelompok minat tentang intensive care itu alumni dari farmasi klinik, dari mahasiswa saya tuh ya, mahasiswa saya itu ketuanya ya. Lalu dan juga yang diajak itu juga saya kenal juga ya, dan saya sering juga memberikan buku-buku tentang intensive care ke mereka ya. Jadi ya, jadi saya tahu perkembangannya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan Mas Reza ya.
Ya, jadi mungkin nggak tahu nanti kalau Erlangga pernah memang dekan diajak oleh oleh Kivi ya, oleh Hiswati ya, untuk bertemu untuk membuat intensive care di Erlangga ya. Jadi nanti yang membuat harus perguruan tinggi yang punya S2 farmasi klinik. Ya, punya S2 farmasi dan punya rumah sakit. Ya, jadi punya stomo. Jadi stomo ditawari. Nanti yang Gajah Mada misalnya ditawari apa? Ya, misalnya geriatri misalnya. Ya, lalu yang misalnya Cipto Mangunkusumo, misalnya onkologi, gitu. Ya, jadi dibagi-bagi toh hasilnya kan tidak banyak. Ya, tentunya rumah sakitnya, ya rumah sakit jantung sudah ada. Ya, rumah sakit jantung harapan kita kan sudah ada. Ya, dan rumah sakit onkologi di Surabaya juga ada. Di Jakarta juga ada rumah sakit Darmais. Ya, kemudian rumah sakit bedah, ya atau infeksi ya juga ada ya. Kalau di Surabaya kan rumah sakit tropik infeksi. Kalau di Jakarta rumah sakit infeksi Saroso ya, Sulanti Saroso ya. Lalu juga yang bedah juga ada. Nanti di Surabaya sendiri di Indrapura akan dibangun rumah sakit pusat. Ya, rumah sakit pusat. Jadi kalau Stoma kan rumah sakit punyanya provinsi. Ya, cuma Jawa Timur tidak punya rumah sakit pusat. Maka gedung di rumah sakit Indrapura itu sekarang sedang dibangun. Ya, jadi nanti ada 4 pusat ya, rujukan dari Sutomo ya. Kalau pasien Sutomo enggak mampu, ya, ya, nanti bisa dirujuk di sana ya. Nanti jantung, pusat jantung, ada pusat bedah, ada pusat kanker, satunya apalagi saya tidak tahu ya. Ya, jadi akan ada di sana. Ya, nanti mungkin ke depan akan butuhkan spesialis. Ya, akan butuhkan spesialis farmasi ya. Karena contohnya yang saya tahu misalnya untuk jantung ya, kardiologi ya, itu kan sudah subspesialisnya sudah ada. Ya, jadi kalau dokter jantung itu ya yang sudah banyak subspesialisnya. Jadi ya subspesialis khusus untuk penyakit aritmia, ya khusus juga untuk ini pasang ring, ya pasang ring ada sendiri ya. Kemudian yang lain-lain juga ada subspesialisnya ke penyakit dalam itu ada yang ke onkologi ya, ada ke endokrin dan sebagainya. Ya mungkin kita akan ke sana juga. Ya mungkin generasi Anda mungkin akan ke sana. Ya. Ada tambahan lagi pertanyaan? Ya kalau tidak ada kita langsung ke berikutnya ya. Dan mereka bisa bekerja di mana aja ini ya. Dia bisa bekerja di komunitas, apotek, ya, atau juga puskesmas. Dan juga bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja sebagai konsultan farmasis. Apa maksudnya konsultan farmasis ini ya? Di luar negeri, ya di Amerika, di Kanada itu ada namanya konsultan farmasis. Ya, ya jadi ini orang yang sudah ahli benar ya, jadi ahli benar untuk dengan konsultan ya. Ya jadi mungkin hampir semuanya ya menguasai ya mungkin termasuk geriatri ya. Jadi saya lupa dari yang di kardiologi juga ada mungkin akan berkembang geriatri kardiologi ya. Jadi penyakit jantung pada orang manula itu beda dengan pada orang yang tidak manular ya. Jadi nanti yang konsultan farmasi yang tahu saya itu banyak ke arah geriatri dan lain sebagainya di luar negeri ya. Lalu industri farmasi tadi sudah saya sampaikan bisa bekerja di sana ya. Dan yang lainnya bisa juga bekerja di militer ya, militer farmasi ada. Ya, mungkin di bidang hukum ya, hukum kesehatan ada ya. Lalu menjadi jurnalisme ya, jurnalisme ya. Ya, jadi dulu ada juga apoteker yang kerjanya dia tuh jadi wartawan. Ya, jadi wartawan juga ada. Ya, wartawan Jawa Pos ada. Ya, lalu menjadi pengajar ya di perguruan tinggi atau mungkin juga di D3 atau mungkin di SAA juga ada. Saya lihat banyak di sana ya. Lalu dalam hal riset juga ada. Ya, khusus untuk riset saja itu ada. Lalu di kebijakan, misalnya di dinas kesehatan, policy, ya, mungkin di Balai POM,
ya baik itu di daerah rural di daerah kabupaten, kota, ya, dan juga mungkin remote area, ya, jadi yang bisa pindah-pindah, ya. Jadi banyak tempat kerja untuk kemudian prospek farmasi yang lain, ya ini saya kira mungkin tidak perlu ya. Jadi ini mungkin nanti dibaca sendiri aja ya. Bisa ke forensik farmasi. Kebetulan saya mengajar juga di S2 ilmu forensiknya punyanya UNER, pasca ya. Ada beberapa mahasiswa dari lulusan apoteker ya. Cuma yang forensik ilmu forensik itu macam-macam ya mahasiswanya ya. Jadi ada yang dari sarjana hukum, ada yang dari polisi, ada yang dari psikologi, ada yang biologi, kimia, dokter hewan dan sebagainya, bahkan dokter gigi. Ya, dan forensik itu macam-macam ya. Ya, forensik yang ke arah cyber juga ada ya. Ya, forensik yang ke arah ini ke arah biologi juga ada. Misalnya forensik entomologi ya. Forensik entomologi itu forensik lingkungan ya, kan ada ya, pencemaran tidak ada forensiknya ya, berkembang banyak forensik gitu ya. Nah ini kalau forensik farmasi juga ada ya. Nah, ini kaitannya ilmu-ilmu yang nanti kan bisa dikembangkan ya. Nanti dibaca sendiri aja ini ya. Ya memang ini perkembangan yang bisa proses farmasi ke depan. Termasuk juga veterinary farmasi. Ya, veterinary farmasi ini di Erlangga dulu mau berdiri S2 veterinary farmasi tapi ditolak ya, karena kalau veterinary farmasi karena yang mengusulkan dari FKH ya, karena materinya tuh banyak farmasi ya, farmasi yang harus buat, cuma farmasi tidak siap ya. Gajah Mada akhirnya membuat ya, dari Gajah Mada membuat, dan di Gajah Mada di UGM juga sudah ada veterinary, apoteknya sudah ada, apotek veteriner itu ada ya. Ya jadi ya akhirnya didului oleh Gajah Mada sudah mulai veterinary. Kalau di luar negeri veterinary farmasi laku ya, di luar negeri laku ya, karena kalau di luar negeri itu orang kalau tidak kawin kadang-kadang ya melihara hewan dia itu ya, melihara hewan ya. Jadi kalau di luar negeri jarang, melihara burung jarang ya. Kalau kita ini burung itu banyak kita pelihara ya, ikan itu banyak, kalau di luar negeri enggak ya, anjing itu banyak ya, kucing ya dan lain-lain itu ada itu ya, atau dikenal dengan nama pet ya, jadi laku kalau di luar negeri ya. Kalau di sini yang melihara pet itu ya orang yang punya duit berlebihan ya. Kalau di Arab Saudi ya, di negara-negara Arab ya, binatang liar ya, bahkan melihara singa ya, melihara singa ya, binatang-binatang buas ya, hyena ya, hyena ya. Kalau kita ya takut ya, mereka ya mungkin kalau Anda dapat kiriman video-video di WA kan gitu ya, atau mungkin lihat di Facebook dan sebagainya ya. Ini contoh ya. Jadi kalau kita berperan dalam hal membuat brosur obat ya ini Medrep nanti ya. Jadi ini ada membuat brosur suatu obat, ini misalnya contoh adalah pada insulin misalnya ya, pakai black pen ya. Jadi kan kita tahu ya, nanti kita menggunakan sumber informasi dari beberapa pustaka-pustaka yang ada, misalnya dari Martindale, dari British National Formulary dan sebagainya, kita buat ya untuk leaflet ya. Dan saya kira Anda mampu, Anda kan sudah pernah praktikum formulasi ya, buat sirup dan sebagainya atau belum pernah buat sirup, misalnya sirup antibiotika apa, belum ya? Belum, Prof. Belum. Nah itu nanti buat kan tiap obat di dalam dosnya kan ada brosurnya. Anda buat brosur. Kalau zaman dulu belum ada komputer ya, nulis tangan dulu atau diketik. Kalau sekarang kan enak ya, bisa dibuat dalam bentuk ini leafletnya lebih bagus ya. Jadi ini contoh leaflet ya. Ini contoh insulin ya. Ini contoh yang ini paracetamol ya. Ini Bu Budi ngambil dari produk luar negeri ya. Sebenarnya ya produk dalam negeri juga ada, cuma Prof Budi ngambil dari produk luar negeri ya. Ini paracetamol ya. Cuma komposisi bahannya
ya kasus etilen glikol ya mungkin perlu dicantumkan ya mengandung propilen glikol bukan etilen glikol ya jadi ini di tiap brosur obat pasti ada ya, baik itu ya kalau yang lengkap yang dalam bentuk kemasan botol ya kalau produk obat yang dari pabrik luar negeri biasanya brosurnya tuh kertasnya lebar ya, mungkin satu ukuran kertas folio itu ya. Tapi kalau yang produk-produk dalam negeri kertasnya ngirit ya, enggak banyak ya ngirit sekali ya. Ya, jadi kalau orang luar negeri memang keterbukaan informasi lebih banyak ya. Ya. Kemudian ini farmasi praktis di Indonesia ini tadi kan tentang farmakoterapinya, ini farmasi praktis di Indonesia ya. Jadi farmasi praktis di Indonesia ini diatur oleh PP 51 Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2009 ya. Ini dalam bahasa Inggris. Nanti Anda bisa mengunduh ya. Peraturan Pemerintah 51 tahun 2009 itu apa? Ya. Jadi di sini manufaktur yang meliputi kualitas kontrol dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan kita ini nanti kalau di farmasi praktis ya, di layanan itu ada manajemen obat, lalu memberikan pelayanan pada dokter, resep dokter tadi ya, lalu memberikan informasi. Ya dengan baik ya. Ya, jadi itu di pekerjaan farmasi. Ya, pekerjaan farmasi banyak ya. Ya, lalu nanti bisa ini kalau yang industri farmasi ini produk obat dan menangani bahan baku obat ya. Lalu yang tentang materialnya, lalu juga melakukan distribusi ya. Lalu di apotek, di rumah sakit dan di klinik ya. Nanti Anda baca aja yang bahasa Indonesianya ya. Mungkin lebih enak ya. Diketik aja nanti peraturan pemerintah tentang pekerjaan farmasian ya. Ada ya. Ya, kemudian ini ada juga PMK tahun 2006 tentang standar pelayanan farmasi rumah sakit. Ya, standar pelayanan farmasi rumah sakit itu peran fungsi di apotek rumah sakit itu ada dua macam, ada manajemen dan ada yang farmasi klinik. Ya, yang manajemen ini pekerjaannya menseleksi, ya, merencanakan, ya, lalu pengadaan ya, procurement itu memesan ya, pemesanan ya, lalu acceptance diterima barangnya, ya, disimpan, distribusi di masing-masing ruangan, ya, mungkin ada yang yang rusak dibuang ya, lalu direkol, kalau ada penarikan ya, dikontrol dan didokumentasi. Ini manajemen, jadi mungkin pekerjaannya banyak duduknya di sini ya, kan sekarang sudah pakai komputer lebih cepat ya. Jadi seleksi itu nanti kalau milih obat diseleksi ya kan kalau satu obat itu kadang-kadang produk obatnya kan pabriknya macam-macam. Nanti dipilih kira-kira pabrik mana yang mungkin cocok. Kalau sekarang BPJS jadi pakai e-katalog. Ya, pemesan obat pakai e-katalog ya. Tapi kalau zaman dulu dilihat lagi ya, jadi produk obatnya dari pabrik mana. Ya, cuma kalau yang private ya, kalau private seringkali dia milih obatnya yang paten. Ya, kalau yang punya pemerintah ya BPJS generik yang dipilih. Jadi dipilih lagi yang harganya mungkin yang paling murah. Ya, dan obatnya tersedia cukup banyak ya, lalu direncanakan. Nanti merencanakan tidak sendiri ya, kalau biasanya dengan bagian lelang ya, dengan dengan komite farmasi terapi KFT. Jangan sendirian, kalau sendirian nanti dicurigai oleh tenaga kesehatan lain ya kalau dicurigai nanti rame, jadi akhirnya nanti ada kasus ya, karena curigai farmasi mendominasi ya, sehingga mungkin dapat upeti dari pabrik obat. Nah, ini dihindari. Kalau bisa bareng, jadi pengadaannya biasanya biar nggak rame ya, terbuka lah ya. Jadi nanti lelang dan sebagainya itu nanti diketahui oleh tenaga kesehatan lain, terutama oleh KFT-nya ya. Nanti KFT diteruskan ke wakil direktur atau direktur. Kemudian yang clinical farmasi ini kepelayanan ya. Jadi prescription review ya, tim review dari obat-obat yang diresepkan atau yang digunakan di rumah sakit untuk pasien ya, lalu dicatat ya riwayat pengobatan ya, riwayat penyakitnya ya, lalu ada rekonsiliasi ya, rekonsiliasi itu ngecek obat-obat yang
tidak digunakan apalagi memberikan informasi obat, melakukan konseling pada pasien, melakukan visite, buat round ya, datang ke ruangan, ya, ke ruangan pasien tadi ya, lalu melakukan monitoring terapi, ya dilihat terapi obatnya ini sudah sudah cocok apa tidak, ya efektif atau tidak ya, lalu melakukan monitoring efek samping obat misalnya, dan mengevaluasi obat yang digunakan ya, yang sudah digunakan bagaimana, lalu menyiapkan obat-obat steril ya, termasuk juga obat-obat onkologi ya, handling sitostatika, mungkin belum masuk di sini handling sitostatika ya, dan melakukan TDM, monitoring kadar obat ya. Monitoring kadar obat ini kalau di Indonesia mungkin agak sulit dilakukan karena untuk pemeriksaan kadar obat itu tidak mudah ya, mahal ya. Ya kalau di Malaysia itu rutin dilakukan karena punya alatnya, termasuk Singapura ya, di Australia juga sama yang saya tahu dulu. Yang spesialis tadi ya, jadi kalau ini di luar negeri ya, cuma di Indonesia tidak semuanya ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau di luar negeri banyak ya, kalau di Indonesia mungkin nanti ada critical care ya. Ini karena di Australia ada aborigin kan, orang Australia ya. Tapi yang sebenarnya di Amerika ya, yang formal. Kalau di Malaysia mungkin belum, yang sudah jalan di Thailand. Thailand sudah ada Thailand. Ya, Thailand ada. Infeksi ya itu ada juga, ya, nefro juga ada ya. Onkologi juga ada ya, pediatri ada ya. Kalau paliatif itu ada sebenarnya ya. Ya spesialis paliatif itu farmasi juga terlibat kalau di Sutomo ya. Jadi ada unit unit paliatif care itu farmasi ada di sana. Ya, jadi farmasi banyak belajar untuk obat-obat paliatif pada pasien-pasien kanker terutama ya. Mungkin ada kalau pernah dapat video dari yang ceramah Dr. Agus Ali Fauzi, pernah enggak? Yang dia dokter yang kalau ceramah orangnya bikin orang yang menonton terpingkel-pingkel, ketawa. Dia ustadz, ya. Jadi seneng orang ya, karena pasti ketawa ya. Dia bener dagel orangnya ya. Ya, jadi dagel apa ya? Kalau ikut kalau yang di RCT itu apa namanya? Kalau yang pinter dagel itu namanya apa? Ya, yang orangnya sendiri ngomong tapi orang yang nonton bisa ketawa loh, ya. Ya, jadi ada orang yang pinter ya, artinya dia itu orangnya enggak, sebenarnya kalau rapat dengan saya orangnya enggak dagel, tapi kalau dia ada ceramah ya, orang yang mendengar bisa terpinggal-pinggal, bisa ketawa ya. Ya, ketawa ya. Jadi saya ingat di Dr. Sutomo itu dulu ada, kalau laki-laki dia ya, kalau yang perempuan itu Prof. Marlina, orang psikiatri ya. Itu kalau ceramah orang nggak ngantuk ya. Sama satu lagi yang almarhum dokter ini ada dokter penyakit dalam ya, sudah meninggal ya, kena COVID ya. Itu juga demikian. Kalau ceramah ketawa semua orang ya. Nggak ngantuk jadinya ya. Nggak ngantuk. Lalu pelayanan klinik farmasi service ini, nah ini ya, jadi kalau dulu Indonesia ya, jadi kalau zaman dulu pelayanan farmasi itu secara tradisional ya. Jadi banyak peran yang diambil oleh industri farmasi ya. Jadi saya masih ingat pada waktu saya bekerja di apotek ya, apotek saya berdiri tahun 48. Itu namanya obat-obatan itu banyak racian ya, banyak buat bahan, bahkan bahan-bahan baku obat-obatan itu banyak sekali di apotek saya dulu. Ya, jadi kalau membuat obat suntik yang buat sendiri di apotek itu. Buat pil juga ada alatnya, buat infus juga ada alatnya. Tapi setelah industri farmasi mengambil alih pekerjaan di apotek, maka sudah banyak berkurang, ya, sudah banyak berkurang ya. Jadi industri farmasi berkembang, ya, kemudian juga munculnya ya problem-problem tentang medis ya, kemudian perlu munculnya pencegahan terhadap kaitannya dengan drug-related problem ya, kaitannya dengan angka kesakitan dan angka kematian ya, sehingga muncul tadi ya yang sifatnya tradisional ini akan berubah ya menjadi yang sifatnya atau istilahnya drug oriented ke pasien oriented ya. Jadi kalau di Indonesia itu dulunya tahun 90-an ya,
itu masih drug oriented, yang mulai ya berkembang, berdirinya spesialis farmasi rumah sakit sudah mulai ya ke pasien oriented ya. Dan memang ya pertama banyak nentang, tapi lama-lama ya dokter tahu manfaatnya peran farmasi klinik ya, malah farmakologi klinik malah kurang manfaatnya, tidak begitu dianu, karena farmasi klinik lebih lebih enak itu ya, dia lebih enak ya, lebih cocok ya, dicocok dan bisa diterima ya di lingkungan mereka ya. Dan mereka karena apa? Karena mereka ini dokter-dokternya diajak penelitian bareng ya, penelitian bersama, publikasi bersama ya. Akhirnya dia tahu manfaatnya ada. Ya, akhirnya dia bisa menerima keberadaan farmasi klinik ini ya, terutama di Stomo. Dan bahkan mungkin sekarang dokter-dokter yang pernah ke luar negeri pasti pernah ngalami ya, sehingga dia bisa cerita di luar negeri itu gimana di rumah sakitnya. Peran farmasi klinik banyak sekali ya. Ya bahkan di luar negeri kadang-kadang dokter kadang-kadang menyerahkan obatnya ke apoteker untuk memilihkan obatnya. Kalau di Indonesia mungkin belum ya, tapi di luar negeri sudah ada yang demikian ya. Ya jadi pasien itu bukan miliknya dokter saja, tapi juga milik tenaga kesehatan lainnya, termasuk juga milik farmasi ya. Ya, kemudian pada tahun 60-an, ini di Amerika ya, lahir ya klinik farmasi ya. Kalau di kita ya mungkin tahun 90-an lah ya. Saya masih ingat tahun 80 itu pernah ada kongres farmasi rumah sakit di Erlangga, di kedokteran. Saya pernah ikut di situ ya. Kemudian farmasi klinik ya, yang spesialis farmasi rumah sakit itu tahun 90-an. Ya 91 lah. Ya 91 mulai berdiri. Ya. Ya, jadi sudah ke arah pasien oriented ya, dan ke arah pharmaceutical care ya. Ini ini clinical farmasi apa saja perannya ya. Nanti dibaca sendiri ya, karena waktunya sudah 16.40 ya. Ya, jadi ini peran farmasi klinik, jadi nanti dia ikut di dalam pelayanan ya, pelayanan di ruangan ya terhadap pasien ya. Jadi tidak hanya obatnya saja, tapi ini ya. Jadi yang penting ini untuk quality of life ya, kualitas hidup dari pasien, dan untuk patient safety. Ya, jadi peran kita adalah pada patient safety, ya, quality of life ya, jadi keberhasilan terapi dan sebagainya ya. Ya ini filosofi ada pharmaceutical care ya. Ya, jadi ini nanti berdasarkan pengalaman kita nih. Ya, jadi nanti klien farmasi ini ya provide pada pasien ya, untuk pasien ya, dan ini bisa dilakukan di tempat beberapa setting ya. Jadi kalau yang setahu saya ya, kalau ikut terlibat bareng itu enak ya, terutama kalau terutama di rumah sakit besar seperti Dr. Stomo itu kan. Kalau di Dr. Stomo sekarang itu pasien kan pasien yang kompleks, beda dengan di RSUA ya. Pasiennya itu kalau kasusnya ya, kita lihat kasus itu di Dr. Stomo itu adalah pasien-pasien yang multi disease. Jadi penyakitnya tidak satu, tapi penyakit yang macam-macam ya, atau penyakit yang di rumah sakit lain yang di bawahnya kan sekarang sistem rujukan ya. Jadi orang sakit itu ke puskesmas dulu atau klinik. Kalau enggak, dirujuk ke rumah sakit tipe C atau D. C dan D yang mengatasi dirujuk ke rumah sakit tipe B atau tipe A. Ya, biasanya ke B dulu. B yang mengatasi dikirim ke A. Ya, nah di A ini stoma ini kompleks. Ya, itu tampak multi disease. Karena multi disease ya, multi drug, obatnya banyak. Kalau multi drug ya, mungkin banyak masalah DRP, drug related problem, mulai dari interaksi obat, ya, efek samping obat, stabilitas obat, dan lain sebagainya. Ya, sampai ke farmakoekonominya. Ya, hanya saja kalau di Dr. Stomo itu, karena sementara adalah rujukan terakhir, ya, maka seringkali rugi Sutomo itu. Ya, kalau pasiennya belum sembuh, tapi plafon BPJS-nya sudah habis, nggak akan dipulangkan. Yang nanggung apa? Gubernur provinsi. Ya, rugi. Ya, rumah sakit dari rugi. Ya, karena pasien belum sembuh. Ya, kalau nggak dipulangkan nggak manusiawi ya. Tapi kalau rumah sakit lain kira-kira gimana?
Ya. Orang sakit misalnya kelihatannya sudah klinisnya sudah membaik, tapi belum sembuh betul, dipulangkan sudah. Walaupun mungkin pulangnya dengan kursi roda misalnya gitu, dipulangkan, ya. Nanti dia bisa masuk lagi, opname lagi. Ya, kenapa? Karena plafon BPJS ini tidak cukupi. Kalau diteruskan rumah sakitnya rugi. Ya, jadi beda dengan zaman askes dulu. Kalau orang stroke itu 2 minggu paling nggak di rumah sakit. Kalau sekarang orang stroke sudah keadaan bisa membaik, mungkin tidak sampai 5 hari sudah pulang, dipulangkan. Ya, ya. Jadi yang saya tahu di Sutomo itu pernah ada juga kasus ada anak kolega yang lahir prematur, ya, bayinya kecil, ya, itu dirawat di rumah sakit sampai 6 bulan. Ibunya tidak pulang, tapi bayinya dirawat di rumah 6 bulan agar berat badannya memenuhi. Ya, tentunya kan butuh peralatan-peralatan untuk bisa menyelamatkan bayi tadi. Nah, biayanya bisa sampai 500 juta, tapi gratis. Ya, gratis. Yang nanggung bukan UNER, yang nanggung adalah provinsi. Jika ada anaknya teman, jika kita lahir dengan kelainan jantung prematur, ya di GBPT, pakai alat-alat ventilator dan sebagainya, ya 3 bulan kurang lebih, tapi meninggal ini ya, itu biayanya hampir 300 juta. Tapi tidak bayar, ya, karena ditanggung oleh provinsi. Ya, nah tahu nanti kalau ada rumah sakit pusat, ya, yang di Indrapura, ya rumah sakit pusat yang harus nanggung. Ya, jadi nanti Sutomo bisa merujuk ke sana, ya. Lalu peranan dalam healthcare system saya kira sama dengan nanti dibaca sendiri aja lah, ya. Ya, ini pharmaceutical care, ya. Saya nggak tahu pharmaceutical mungkin di kuliahnya di farmasi komunitas mungkin sudah diberikan, ya. Ya, ini kaitannya dengan ini ya, jadi farmasi layanan kefarmasian, ya. Jadi ini di SHP itu ada, ya. Jadi kita ini bisa melakukan pelayanan farmasi dengan baik, ya. Jadi kita tujuannya juga bisa mencegah, mengidentifikasi dan memberikan solusi pada pasien, ya, tanggung jawab kita, ya. Yang ya ujung-ujungnya nanti quality of life, ya, quality of life, ya, kualitas hidup, ya. Syukur-syukur kalau bisa juga menekan biaya, ya, menekan biaya obat, ya. Jadi artinya farmakoekonomi, ya, farmakoekonomi juga perlu sekali. Ya, kalau BPJS ya farmakoekonominya mungkin menguntungkan untuk rumah sakit atau BPJS. Tapi kalau pasien private ya menguntungkan untuk pasiennya juga. Ya, jadi tidak perlu obat mahal, tapi obat yang cukup murah, ya, sudah efektif dan aman, itu sudah bagus dan harganya murah, ya. Dan obat itu kan ada obat yang generik dan obat paten, ya. Dan obat generik itu harganya jauh lebih murah dibanding dengan obat paten. Saya ambil contoh misalnya amlodipin, ya. Amlodipin kalau beli di apotek yang generik, mungkin satu tablet harganya 900 sampai 1.000 rupiah, ya, per tabletnya. Ya, tapi kalau beli di rumah sakit, ya, per tabletnya mungkin 300 rupiah. Ya, yang lain misalnya Cefixim. Kalau beli yang generik, ya, di apotek harganya mungkin satu biji mungkin 2.500. Tapi kalau beli di rumah sakit mungkin 1.000 rupiah. Yang lain atorvastatin misalnya, ya. Kalau kita beli yang atorvastatin generik yang di apotek harganya 6.500. Kalau kita beli yang paten Lipitor harganya hampir 20.000. Tapi kalau kita beli yang di rumah sakit harganya mungkin hanya 1.000 rupiah. Ya, jadi generik harganya lebih murah sekali, ya. Jadi zaman dulu kalau belum ada obat generik ini, orang sakit itu biaya obatnya kurang lebih sekitar 70%. Tapi dengan adanya obat-obat generik ini, ya, biaya obat generik ini BPJS, ya, ya itu biaya obatnya mungkin hanya sekitar berapa ya 20%. Jadi jauh lebih menurun, ya. Dan yang banyak itu malah biaya-biaya yang lainnya, ya. Jadi mungkin biaya untuk rawat inapnya, sewa alat dan sebagainya, termasuk untuk tenaga kesehatan, ya. Jadi untuk dokter, untuk perawat dan sebagainya.
Ya, saya tidak tahu farmasi dapat enggak ya, mungkin ada, tapi enggak sebanyak untuk dokter. Ya, ini ada walk up drug terapi ya, ini farmasi terlibat ya di dalam ini DRP ini ya. Ya, jadi mengintai drug related problem. Zaman dulu kita waktu saya zamannya Direktur Stomo Prokaryati ya tahun ini kita mengenal adanya penggunaan obat rasional ya. Jadi obat rasional itu gampang diingat, ada singkatannya ya, 4T1W ya. Jadi 4T itu T-nya tepat pasien, ya, tepat obat, tepat indikasi, ya, tepat dosis. Ya, jadi harus cocok ya. Lalu 1W-nya waspada efek samping. Lalu yang ada lagi yang nama singkatan IRMU, efektif, aman, rasional, dan murah. Ya, hampir sama. Rasional tadi 4T1W tadi ya. Efektif itu cocok ya. Ya. A-nya aman ya, lalu rasional tadi ya 4T1W, lalu yang mu-nya itu murah ya. Murah dan ya obatnya bisa terjangkau oleh masyarakat ya. Ya ini walk up, jadi kalau pekerjaan kita ya dengan mengkolek data, mengintegrasi adanya DRP ya. DRP dari pengalaman ya. Jadi kalau dari polifarmasi itu kita bisa tahu obat ini kira-kira efek sampingnya apa, interaksi obatnya apa, itu bisa. Kalau sudah pengalaman tuh kita bisa membaca resep itu kemungkinan yang timbul dari obat-obat yang diresepkan tuh polifarmasi itu apa saja kita bisa. Ya. Jadi misalnya Pak Didi ya, yang senior saya ya, saya dan mungkin teman-teman yang lain bisa tahu dari situ. Ya. Nah, nanti dicocokkan dengan referensi-referensi yang ada ya. Ya, jadi ini tentunya ya harus yang apoteker yang sudah punya pengalaman banyak ya. Ya ini kalau ini dilakukan assessment ya di ini identifikasi terapi program, kemudian di sini care plan-nya, tindakannya apa, penyelesaiannya resolve, lalu dilakukan evaluasi. Ya. Ini patient care. Anda bisa mengunduh di buku ini ya, Sipul. Ya, Sipul ini ada bukunya baru tahun 2012 nggak salah, yang lebih baru ya. Tapi kalau Anda cari di internet itu ada kok buku ini ya. Ya, jadi nanti ada assessment, care plan, dan evaluasi ya. Kalau sekarang ada pakai SOAP ya, jadi subjektif ya, lalu O-nya objektif ya, lalu A-nya assessment, P-nya plan, lalu evaluation. SWAP ya, di SWAP ya, jadi ya mungkin di rumah sakit dikembangkan sendiri ya. Ini kan di luar negeri ya. Di rumah sakit menyesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit ya. Karena dengan adanya akreditasi rumah sakit itu kadang-kadang anunya bisa beda dengan di luar negeri. Ini contoh ya, kalau di resep luar negeri ini banyak yang salah, ada DRP-nya yang banyak ya, 48,5% ada populasi mendapatkan satu resep 21,7%, dan 3 atau lebih obat-obatan tiap harinya, dan ada 10,6% melebihi ya. Jadi kalau namanya obat yang namanya polifarmasi itu sebenarnya polifarmasi itu adalah 5-10 itu yang polifarmasi yang tidak artinya ya polifarmasi tadi yang tidak terlalu besar. Tapi kalau sudah di atas 10 ya, di atas 10 namanya adalah hiperpolifarmasi ya. Jadi mungkin niru dengan nama hipermarket gitu ya. Ya hipermarket, jadi ada hiperpolifarmasi. Ya, kalau masih yang ini 5-10 namanya polifarmasi. Karena pernah dilaporkan oleh Dr. Yanto Syabudi di Jakarta, itu ada satu pasien dalam satu hari menerima obat sampai 32 macam. Ya, 32 macam berarti multidisease. Ya, mungkin juga dokternya juga macam-macam. Ya, jadi mungkin ada dokter jantungnya, ada dokter penyakit dalamnya, ya, ada dokter neuronya dan sebagainya, sehingga totalnya sampai 32 macam. Ya, ini Prof. Rianto Syabudi orang farmakolog dari UI ya, yang pernah
ceramah gitu ya, lalu saya mendengarkan beliaunya. Ya ini tadi ini adalah drug atau medicine, ini ada MTM ya, medication therapy management atau drug therapy management ya. Bukunya ada kalau Anda mau cari di Libgen, tahu ya Libgen, cari buku. Kalau nggak salah ada buku judulnya medication therapy management nggak salah, MTM, itu ada bukunya ya. Ya, lumayan ya. Cuma bukunya tidak ada covernya ya. Tidak ada cover, tapi bagus kalau mau dibacanya. Saya pernah ngunduh bukunya itu ya. Ya, jadi nanti ini identifikasi, diselesaikan dan cegah ya, untuk mengoptimalkan terapi, efektivitas dan ininya, safety-nya ya, outcome-nya ya, pasien bisa diobati, dieliminasi efek sampingnya dan sebagainya. Ya, ya kemudian ini tadi ya, obat yang tidak rasional tadi ya, jadi persiapan yang tidak sesuai ya, delivery-nya penyampaian juga ya tidak sesuai, kemudian juga tidak sesuai perilaku pasien, compliant dan non compliant ya, kemudian efek samping, idiosinkrasi ya, monitoring yang tidak dilakukan dengan benar ya. Ya, ini kalau pengaruh yang lain dari pasien, kalau perilaku ya dia juga minum obat yang di luar ini ya. Ini di buku ini ya, Pharmacotherapy Principle and Practice ya, bukunya ada. Ya, nanti saya tunjukkan. Ini DRP ya, ini DRP ini tadi ya. Jadi kalau penyakit ini mungkin tidak menggunakan obat ya. Ini katakan untreated indication, ada gagal ya. Ini kalau mendapatkan obat, ini kesalahannya apa saja dari pasiennya, bisa juga faktor-faktor yang lain ya. Kalau mendapatkan obat juga mungkin obatnya salah, mungkin obatnya benar. Kalau salah itu kenapa? Kalau benar bagaimana? Akhirnya bisa mengaruhi munculnya DRP tadi. Ya, jadi ini pembagian DRP yang mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Ya. Ini referensi yang mungkin bisa Anda cari ya. Ini buku-buku yang terbaru yang bisa Anda gunakan. Ini banyak sekali buku-buku ya. Ya, ini kalau di biro ya. Ini ada yang baru 2023 bukunya di Libgen, Anda unduh. Ya. Dulu judulnya Pharmacotherapy Handbook, tidak ada di bironya ya. Ini yang farmakologi approach juga ada 2023 itu ada juga di Libgen, ini juga ada. 23 ini juga baru juga ya. Ini buku-buku yang saya ambil yang terbaru yang ada di Libgen. Ya, Anda tinggal ngunduh ya. Mungkin nggak sampai 1 jam selesai semuanya. Ya, ngunduhnya ya. Ini juga demikian bagus. Ya, ini Katsu yang terbaru 2023 Katsu. Ya, ini BNF ya, September nomor 85 ada juga. Clinical Pharmacy juga ada bukunya. Ini juga ada Pharmacy Practice Manual dan lain sebagainya ya. Jadi banyak buku-buku ya yang dikarang oleh penulis-penulis terkenal ya, diketahui di biro ya. Itu pernah ke Farmasi Erlangga, Mary and Koda Campbell juga pernah ke Erlangga Farmasi ya. Ya, saya juga sempat foto dengan beliaunya ya. Lalu juga yang ngarang Drug Information Handbook juga ada. Saya kira ini karena sudah jam 5 pas. Mungkin ada pertanyaan? Slide-nya sudah tak berikan sama Mbak Audi ya. Mungkin nanti bisa ya. Ada pertanyaan? Mungkin Anda yang banyak punya buku ini mungkin di biro ini aja ya. Lainnya banyak nih. Triplex. Apa? Ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum ada. Ya, kalau belum ada mungkin bisa kita akhiri ya.
untuk kuliah sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Atau minggu depan mungkin sudah ganti Bu Weni mungkin ya. Ya, saya izin pamit ya, izin Liv ya. Selamat Terima sore. kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Hmm.